kemarin ya, di tanggal 31 Desember tidur besok banget ya. Ya itu ada beberapa banyak sekali meme-meme yang bermunculan di sosmed yang katanya masuk ke kamar mandi begitu keluar kamar mandi udah setahun berarti kamar mandinya ya. Anyway, pemirsa, kita memang warga Aceh juga, pemerintah Aceh juga ini menganjurkan tidak diperbolehkan untuk merayakan tahun baru di Aceh ya. Nah, tapi kita memang tidak bisa memungkiri bahwasanya kita sudah berada di tahun baru di 2019. Jadi lebih semangat, lebih fresh, dan yang pastinya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif pastinya ya. Nah, Rais, harapan apa ya, orang resolusi kamu di tahun 2019-nya apa sih, Is? Nikah pertama ya. Wisuda dulu lah ya, jadi membanggakan orang tua. Nah, ngomong-ngomong soal orang tua nih, Is, udah berapa lama sih merantau di Banda Aceh? Udah hampir 6 tahun, 5 tahun lebih. Rais ini merantau ke Banda Aceh untuk melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan terus ini biar tinggi putus-putus. Nah, jauh dengan keluarga, otomatis juga jauh dengan ibu. Iya pasti. Rasanya gimana? Oh sedih banget. Sedih? Ya dulu kan sering sama orang tua di rumah sakit. Sekarang udah makan sendiri, tidur sendiri. Nah, ngebayangin nggak sih, ini kan bisa jadi cuma setahun 2 kali itu pulang kampung. Ya. Selebihnya kan kamu di sini. Ya. Rasanya jauh dari orang tua selama sekitar, ya kita bisa katakan 1 tahun bisa pulang lebaran ya. Sisanya kan kamu gimana merindukan ibu? Nelpon ya paling? Nelpon, ya. Tapi masih bisa mendengar suaranya. Kalau kangen banget bisa video call. Iya itu pasti. Bener. Nah, kebayang nggak sih, Rais, ini saya punya temen. Iya. Dia ini hilang ya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya nanti kita undang ya. Oh ya? Dia hilang selama 25 tahun. Oh lama juga ya. Ini merinding juga nih, betul. Oke, kita langsung undang teman saya. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Ibu Zainab ya Bu ya. Iya. Selamat pagi Ibu. Ya, silakan duduk Ibu. Sini sayang. Nah, halo Doni. Terus tunggu lagi nih. Tutup manis ya Doninya dengan senyuman manis. Jadi pertama kali pemirsa jumpa sama Doni di salah satu kafe, dan ini juga seperti apa ya? Banyak sekali wartawan ya saat itu ya Don ya? Banyak wartawan dari berbagai tabloid juga, koran dan juga televisi. Ini meliput mendengar kisahnya Doni ya. Tapi sebelumnya saya pengen nyapa dulu Ibu Zainab, apa kabar? Baik Bu. Bu, kita ngomongnya bahasa Aceh atau bahasa Indonesia enaknya? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh mantong Bu. Nah, yang ngawak Aceh. Man ane Ibu giban hanya bahasa Aceh? Oke, pengen tahu nih pemirsa bahwasanya Doni atau dengan nama aslinya adalah Iskandar ya. Ini saya boleh cerita sedikit nih pemirsa, karena juga saya berada di tempat di mana Doni ini bertemu dengan wartawan. Doni ini 25 tahun yang lalu, betul ya, 25 tahun yang lalu. Bayangkan pemirsa, 25 tahun yang lalu Doni diculik oleh salah seorang ibu ya, yang datang ke rumah ibu ya, datang ke rumah ibu, kemudian singkatnya Doni diculik dan kemudian dibawa berkelana. Mulai dari Banda Aceh sampai ke Padang, bukan, Jawa, Medan. Sumatera Utara ya. Batasan Sumatera Utara. Betul. Nah, jadi selama perjalanan tersebut, ini Doni banyak sekali mengalami kisah-kisah yang tidak mengenakan. Yang pertama sudah pasti jauh dengan orang tua dan tidak bisa bertemu sama sekali, ya. Kemudian Doni tidak mendapatkan haknya untuk sekolah. Doni juga tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya, dan juga Doni ini sempat, kalau kita boleh katakan ini seperti human trafficking, ya, diperjualbelikan antara satu orang dengan oknum yang lain, dengan catatan, ya Doni akhirnya pengen tahu langsung deh Don. Jadi ceritanya Doni ini udah diculik nih, umur? Sekitar jalan 5 tahun. 5 tahun katakan ya, 5 tahun Doni ini sudah paham dong, artinya dia ini orang asing. Oh iya. Sudah tahu, kemudian kenapa mau ikut sama penculiknya? Ya. Kenapa tidak berontak? Enggak, saya sendiri juga nggak mengerti gitu kan. Karena ketika ibu itu datang ke rumah, ya
mama ini sempat ngobrol-ngobrol di rumah Oh, kan. jadi secara udah akrab. Nah, udah ngobrol. Padahal belum kenal ya Bu ya? Belum. Belum. Baik, Ngobrol. baik. Nah, jadi saya kan nggak terlalu mengerti apa yang mama bicarakan dengan perempuan itu gitu kan. Tapi saya asik bermain di halaman. Sempat ibu itu manggil gitu kan. Habis itu saya nggak ingat pasti apa yang dibicarakan sama saya gitu. Artinya diiming-iming ya? Ya, Akhirnya kurang lebih. Iya. kurang lebih. Jadi sempat izin juga sama ibu, sama mama ya. Dan mama juga mengizinkan ya, Mak ya? Apa gimana bagah wate Ijo Iskandar cerita aja menabu. Lon kan dari Banda Aceh. Iya, iya. Dari Banda Aceh wong kampung. Mm-mm. Golom terus aja di Mobu lontron di Lok Sukon Landing. Iya, iya, landing. Landing lontron di Lok Sukon di Landing. Nah 3 minggu inan dan wong kampung. Di kampung di 3 minggu Bu. Mhm. Pas 3 minggu terus jamean. Oh, Ibu iya. Cupah. Cupah nama aja ya. Cupah. Jadi cupahnya ke langsung Balong Bu. Dari rumah Mak Tiri. Mak Tuan. Mak Tiri. Oh, Mak Tiri, sorry ya. Mak Tiri lon gekun Balong. Hai nang. Kah kami tak kerja. Kami tak kerjanya bacutnya minta orang enggak yan. Minta orang tinggal di rumah. Tanya butuh Bu. Memang kau betul lah gagaknya cerita. Iya, iya, iya. Dia longgo lontem longgo pegah. Sebab bapak ji jarang gua. Iya, iya, iya. Lontem gua pegah lon. Tapi long nanu mana apa gua pegah di ibu cupahnya. Geba anak ile. Oh, Geba anak ile tengah bengah jemput long, gak cok long. oke. Jadi long malam long boh wajah Tuhan lang ta. Sebab janji kat nyampo 7. Po 7 bengah gak jemput. Long preh po 7 hanatro, po 8 hanatro, po 10 hanatro. Long jak pak rumah mak tiri. Long keun mak kanya hai mak kok hanai wo ti. Oh, iya, iya, iya. Keun ni mak tiri long. Kepe temai kai wo ti. Ke pasir gula, ke ajak bak bet. Tata bati lo hana mampu. Baik, baik. Nah, Is, kalau dalam perjalanan ini yang paling mengingatkan yang nggak mungkin bisa Doni lupakan gitu ya, hal apa selama dibawa oleh si penculik? Hal yang nggak bisa saya lupakan kalau sebetulnya sih orangnya penyayang ya. Orangnya penyayang. Serius? Serius. Si penculik atau dengan yang disebut dengan nama Cutfah? Siapa? Kalau saya sendiri mengenal beliau itu Ida. Ibu Ida ya? Ibu Ida, karena dia setiap berkenalan dengan orang pasti mengatakan namanya Ida. Ida. Artinya memang walaupun dia penculik, tapi dia meluangkan waktu dan juga kasih sayangnya untuk Doni. Dia ya kurang lebih seperti anak kandung dia sendiri juga sih. Iya, iya, iya. Tapi di sisi lain ada kekurangannya dia. Dia suka meninggalkan saya di beberapa tempat, di salah satunya di Aceh pernah. Dia meninggalkan saya itu untuk pertama kali. Kemudian kurang lebih hampir 2 bulan mungkin dia nggak menjemput saya. Akhirnya orang pemilik rumah menitipkan saya di pesantren. Oke, oke. Jadi sempat di pesantren. Sempat di pesantren. Rasanya itu nggak lama juga di pesantren. Tapi yang paling dirindukan selama itu adalah sosok ibu Idanya sendiri atau ibu kandung? Kalau Saat ketika saya ditinggalkan itu saya merindukan 2 orang sosok. Ibu Ida dan Ibu juga Ida dengan mama. Oke, oke, baik, baik. Karena ketika saya ditinggalkan itu saya terbayang 2 wanita gitu. Jadi selama itu juga Doni kan masih ingat sama orang tua kandung. Ini sudah pasti, saya yakin ini Doni setiap hari akan nangis. Pasti. Oke, kita tinggalkan kejadian tersebut. Kemudian Doni ini sempat dititipkan, kemudian dianggap saja seperti diperjualbelikan, sampai akhirnya Doni ini berada diasuh oleh keluarga non-muslim. Iya. Ya, non-muslim. kemudian Doni berpindah agama itu tahun umur berapa? Kira-kira masih ingat nggak Don? Kalau berpindah agama itu mungkin udah menginjak umur 6 tahun. 6 tahun ya, jadi ikut agama yang dianut oleh keluarga si non-muslim tersebut. Oke, kemudian bagaimana sikap ataupun perilaku mereka terhadap Doni, baikkah atau gimana? Karena yang keluarga non-muslim ini ada 4. Ada 4 keluarga orang berbeda. Jadi Doni pindah dari satu orang ke orang yang lain sampai 4 kali, dan Jadi, semuanya ini non-muslim. Jadi yang pertama itu ketika saya ditinggalkan itu kan di hotel.
Kemudian saat di hotel itu kebetulan pemilik hotel juga bukan muslim ya. Iya, iya. Kemudian datang seorang teman mungkin bagi pemilik hotel. Saya diberikan sama temannya, kemudian diberikan lagi ke orang lain. Pembicaraan saya tidak tahu apa pembicaraan mereka. Kemudian di tangan ketiga saya di sana cukup dihargai, cukup ya tidak ada membedakan lah gitu antara anaknya dengan anak yang lain gitu. Setara dengan Itu keluarga mereka. sampai umur berapa Doni di keluarga non muslim? Yang untuk yang pertama yang dari tangan ketiga itu ada sekitar 3 tahunan. 3 tahunan ya. Baik, nah ini pemirsa ada cuplikan ataupun video di mana ini Doni pertama kali jumpa dengan keluarga, terutama juga dengan ibu kandungnya seperti apa. Kita saksikan dulu. Doni ketemu sama Ini ayah kandung ya. Ayah kandung. Ayah waktu itu mak bapak kiban gadah si Isma. Wate Gaddafi hana bapa irmo. Tapi gede pun. Udep na wak 98 ya ide. 2001 ga ide. Ada di nomor mana cek? lo guru aja dimu. Mau jadi mau? Mau jadi mau? Didi Jadi dia jadi mau ye. Terada Terus mau lagi. Cat di tsunami. Oke. Saya nangis nih, Rais. 25 tahun nggak jumpa sama orang tua, tiba-tiba pertama kali ini bertemu dengan orang tua ini tanggal awal Desember ya, benar? Kalau untuk bertemu secara langsung itu sekitar tanggal 7 7 Desember. Desember. Tapi karena waktu sebelum ketemu langsung saya dapat informasinya kan dari komunitas, dari komunitas yang bantu di mencari. Karena kebetulan setelah 3 bulan di Banda Aceh saya mencari mama, nggak ada hasilnya. Oke, awal pertama kali Doni sadar bahwasanya Doni ini orang Aceh. Doni masih punya orang tua, saya harus cari orang tua. Pertama kali sadar itu tahun berapa? Kesadaran yang pasti yang ingin mencari itu di awal tahun 2013. 2013 pertama kali Doni datang ke Aceh. Ke Banda Aceh saat itu. Banda Aceh. Enggak sampai ke Banda Aceh. Hanya karena kebetulan sambil kerja kan. Cuman tujuan pertama saya ke Banda Aceh di 2013 sambil kerja, sambil mengingat wilayah masa lalu gitu. Ini gak gampang, Rais, umur 5 tahun tapi diingatannya luar biasa sekali ya. Rais dalam perjalanan di hidup dengan berbeda dengan orang lain. Doni juga tidak sekolah. Tidak sekolah. Tapi bisa menulis dan membaca. Ini kenapa nih bisa?
Kalau menulis sambil membaca itu bisa membaca itu karena dulu di Bukit Tinggi Hah? kebetulan tetangga rumah ada guru SD. Berapa hari Doni bisa membaca menulis? Awalnya sih dia ngasihnya sih harus bisa baca gitu kan, tapi ibu itu ngasih tantangan. Kamu saya kasih sekitar 6 hari kalau nggak salah, ibu itu ngasih. Kamu harus bisa menghafal huruf A sampai Z katanya. Tapi saya mampu menghafal itu kurang lebih 3 hari. 3 hari? Nah, 3 hari? 3 hari. Untuk yang pertama kali bisa membaca itu? Untuk menghafal A sampai Z. Abjad. Abjad ya. Oke, baik. Kemudian ditambah lagi 6 hari agar bisa menyatukan huruf dengan huruf yang lain dengan untuk huruf menjadi yang lain. sebuah kata atau kalimat. Wow, oke, baik. Mak, pengen tahu Mak, upaya apa yang Mama lakukan ketika Doni hilang, kemudian mencari apakah ada menghubungi polisi, ada ke koran atau bagaimana, masuk koran? Nah, Nah, kuate gadah Iskandar lalu lapor bak Polsek Aceh Ya, Timur. ya. Jadi maksudnya lalu lapor tamang koran di Banda Aceh. Iya, iya. Maksudnya long tapgah ju modal lo hana bu. Pernah wate lo atau tak ji long minta semangat untuk engkau motor. Oke. Lansa, Ah. kola simpang. Nah, jadi Mak kan selama Doni gadoh ya. Jadi 2000 put kan tsunami ya di Aceh. Banyak sekali orang yang meninggal. Kenapa Mama begitu yakin ini anak lu mantau dep? Yakin lah bu. Merasa bahwasanya naluri seorang ibu anaknya masih hidup. Mantau Walaupun dep. tidak tahu kabarnya apapun itu juga. Mantau dep mana lo. Oke. Doni, kemudian di pencarian pertama ini gagal, bisa dikatakan gagal. Kemudian Doni kembali ke Padang. Kembalinya ke Jakarta. Oh, ke Jakarta dulu. Oke. Karena kerja di Jakarta. Oh, jadi Doni sudah bekerja. Doni sempat ngamen di Jakarta dulu atau di Medan? Di Jakarta nggak pernah ngamen. Ah? Tapi saya ngamen itu di Riau sama di Sumatera Barat. Seberapa sulit hidup Doni saat itu? Kalau yang cukup saya merasakan sulit itu di awal tahun 2000 sampai 2004. Masih Karena masa tersulit Doni. masa paling tersulit rasanya di saat itu pun serindu sama mama sih. Oh. Ya. Jadi 2004 tahun 2000 ke 2004 itu memang berat masalahnya saya lihat. Rindu sama orang tua, kemudian kehidupan saya pun nggak stabil. Apapun saya kerjakan waktu itu, siapapun temannya saya jadikan saudara saya sendiri. Bahkan saya sempat jadi seorang pencuri. Hanya untuk Ya, hidup? hanya untuk hidup. Meskipun saya ada orang tua angkat, tapi saya tidak pernah mengeluh sama mereka. Nggak kasih tahu kehidupan saya seperti apa, nggak pernah saya kasih tahu. Saya nggak mau pulang ke rumah tempat orang tua angkat itu bukannya karena mereka suka marah sama saya, bukan. Tapi saya ingin merasakan kebebasan setelah sekian tahun saya tersiksa dengan keluarga yang bukan muslim. Jadi di awal tahun 2000 ketika mereka marah karena sudah terbiasa lari dari yang orang non muslim itu, saya milih untuk pergi dari rumah. Jadi mulailah saya mendapatkan kawan-kawan di jalanan gitu. Sebagian mereka ada yang baik, sebagiannya lagi ada yang mengarahkan saya kepada jalan yang negatif. Sempat ke dalam dunia narkoba? Kalau narkoba total enggak. Tapi dulu belum masuk kategori narkoba ya. Kalau sekarang udah dilarang. Saya sempat pecandu lem. Oke. Lem itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun antara tahun 2000-an sampai 2002 itu masih ngelem. 2003 masih. Nah, di awal 2000 itu sampai ke 2003 itu banyak yang proses yang saya lalui, kegelapan yang di jalanan itu. Jadi sempat mengalami
kejadian yang tidak mengenakan seperti misalkan disiksa begitu. Iya. Kurang Ketika lebih. Doni disiksa, kemudian Doni kabur ke tempat yang lain lagi. Di- Jadi pemirsa ada satu cerita Doni katanya ya, ini jalan kaki tengah malam. Right. Itu umur berapa? Kalau jalan kaki itu tengah malam itu tahun 98 kalau nggak salah. 98, jadi jalan kaki. Kira-kira umurnya sekitar 7 ya, 7 tahun ya, atau 6 tahun mungkin? Lebih ya. Sudah lebih. Karena disiksa dari satu keluarga, kemudian jalan kaki kabur. Ini nggak usah ngebayangin sekarang kotanya ya. Kalau dulu mungkin hutan ya Mas ya. Jadi Doni ini terus jalan sampai tengah malam, dia berhenti di sebuah rumah yang masih hidup lampunya. Masih ulang. Doni datang, ketok pintu, kemudian Minta Doni izin tidur hanya di untuk izin tidur di teras rumah. Oke. Karena udah rasanya lelah sih dari awal maghrib jalan kaki sampai tengah malam. Bisa dikatakan mobil yang lewat saat itu satu-satu, nggak ada lagi penerangan di jalan pun nggak ada. Jadi sebetulnya saat lari dari rumah itu karena ada kesalahan ya. Keluarga yang non muslim itu punya anak kecil masih sekitar 2 tahun. Jadi si inang tulang itu minta tolong saya yang jaga gitu kan. Cuman karena kelalaian saya bawa main sepeda 3 roda, Jatuh. saya dorong mungkin agak terlalu kencang, jatuh. Jadi hanya kemarin hanya gara-gara itu Doni disiksa. dibilang disiksa enggak sih, cuman takut. Karena udah terlalu sebelum dia. Pahit ya? Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Aceh Jino ya.